Oke, baiklah, kembali lagi bersama saya Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Git untuk beginner. Nah, jadi ada teman aku yang request gimana sih cara pakai Git itu sendiri. Jadi kita mulai saja langsung. Jadi kalian silakan buka di sini, ada Git SCM download. Kalian download apapun operating system kalian. Kebetulan karena aku menggunakan Windows, aku download di Windows. Kemudian bagi yang udah selesai download, diinstal ya. Nah, untuk ngecek apakah Git kita tuh udah terinstall atau tidak, kalian bisa akses sembarang directory atau sembarang folder atau drive di komputer kalian. Kebetulan aku pakai Windows, kalian klik kanan. Jika di Windows-nya ada Git GUI dan Git Bash here, artinya Git udah terintegrasi di sistem kita. Nah, sekarang aku mau mendemokan. Jadi taruhlah aku punya sebuah project test namanya. Kemudian di dalam project test itu sendiri aku punya sebuah file. Jadi aku bikin aja di sini filenya, namanya index.js. Kira-kira seperti ini, index.js. Jadi kalian jangan pusing kenapa aku pakai JavaScript di sini. Dan untuk Git sendiri itu bisa digunakan di seluruh apapun jenis filenya. Jadi kalian jangan pusing. Git ini hanya untuk JavaScript, bukan. Kalian bisa menggunakan bahasa pemrograman lain. Jangan dipusingin dulu yang aku kerjain, karena aku pakai JS. Nah, taruhlah aku punya index.js nih. Sekarang kebetulan karena aku menggunakan Visual Studio Code, jadi aku ngebikin sebuah program sederhana di sini. Jadi aku punya sebuah JavaScript yang mempunyai function. Jadi function namanya welcome, kira-kira seperti ini. Kemudian di function welcome tadi itu aku mau ngebikin di sini console log hello. Dan setelah itu aku eksekusi si function tadi. Kira-kira seperti ini. Welcome. Oke, siap. Ada error kan di sini? One problem with this file, function welcome expected gini ya, sorry, udah lama aku nggak pakai regular function di JavaScript, biasa pakai arrow function. Lanjut, aku bikin program sederhana untuk menampilkan hello world, gitu aja dulu. Nah, kemudian silakan kalian buka di sini Git Bash here. Oke, maka akan muncul sebuah terminal yang akan memperlihatkan kalian di sini terminal kosong. Jadi untuk menginisialisasi project kita dalam sebuah Git itu cukup gampang. Jadi kalian cukup ketikkan comment Git kemudian init, maka dia akan ngasih tahu ke kita di sini initialize empty Git repository, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan init, jika kita lihat di folder kita tidak ada perubahan. Nah, sebenarnya ada, tetapi jika kalian menghidupkan hidden itemnya jadi show atau true, maka kita dapat folder baru di sini .git yang berisi segala macam data tentang repository Git kita yang ada di folder project test. Nah, untuk sementara sekarang aku hidden lagi. Nah, kita akan belajar bagaimana cara melakukan commit di Git itu sendiri. Nah, fungsi dari commit itu sendiri adalah melakukan save terhadap project kita. Misalnya kita udah melakukan perubahan, kita ingin save, dan perubahan itu ingin kita tracking, kita melakukan commit, kira-kira seperti itu. Kemudian gimana sih caranya melakukan commit? Jadi yang pertama kali kita harus mendaftarkan file kita itu tadi. Bisa menggunakan command git add, kemudian nama filenya. Nah, jika kita menggunakan cara seperti ini, jika file dan folder kita ada ribuan, itu kan nggak mungkin ya kita add satu-satu. Nah, Git sendiri memberikan shorthand kepada kita. Jadi cukup git add, kemudian tambahkan spasi, titik. Ya, artinya di sini adalah dia akan menambahkan seluruh file dan folder yang ada dalam project Git repo kita ini secara keseluruhan, selain file-file yang sudah kita ignore. Nah, untuk ignore nanti itu akan kita bahas, belum sekarang. Aku coba dulu git add, kira-kira seperti ini. Maka dia jika tidak ada masalah, tidak ada error, dia nggak bakal ngasih tahu kita. Tapi ini sebenarnya udah berhasil atau udah berjalan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan commit. Nah,
commit ini bisa kita beri. Jadi untuk commit itu seperti ini, git commit, kemudian ada message kalau nggak salah. Jadi message kita itu apa untuk commit kita. Jadi misalnya kita bikin first hello, artinya kita ngebikin aplikasi Hello World pertama kita. Dan di sini bakal dikasih tahu satu filenya udah terceng dan ada 5 insertion. Maksudnya adalah ada 5 line yang terinsert gitu. Kira-kira seperti itu. Meskipun spasi itu dibaca oleh Sigit. Kira-kira seperti ini, ada 5. Nah, kemudian dikasih tahu dibikin create mode di index.js. Jadi ini sebenarnya gimana sih caranya Sigit itu men-tracking file kita. Dia kasih ID kira-kira 1064, kira-kira seperti gitulah, 10.000 ini, 100.644 ID-nya untuk men-tracking segala macam change yang terjadi nanti di file kita. Nah, seandainya aku melakukan perubahan di sini, misal aku mau ngasih sebuah variabel, jadi aku mau mindahin hello world-nya nih, aku pengen di sini gitu, const hello world. Kemudian aku mau pindahin hello world-nya di sini. Nah, kemudian ketika aku mau akses console log-nya seperti ini. Nah, nanti jika kalian menggunakan Visual Studio Code, dia bakal ngasih tahu di sini di sebelah kiri ada bagian source control, ada pending change. Nah, maksud dari pending change-nya adalah perubahan yang belum kita commit atau yang belum kita save di repository Git lokal kita. Jika aku klik di sini, maka dia akan mengasih tahu ada komparasi. Nanti dikasih tahu di sini minus. Minus ini artinya yang sudah kita delete, sedangkan plus itu adalah yang kita tambahkan di file tersebut. Jadi ini gampangnya dan sangat-sangat berfungsi kita jika menggunakan ini. Apalagi ketika kita melakukan review terhadap aplikasi kita atau misalnya aplikasi orang lain, kita ingin ngecek, waktu saya komen ini apa yang aku ubah ya, atau misalnya ada yang nggak sengaja kalian ubah, kalian mau nge-review lagi, kalian bisa ngelihat di sini sebelum kalian melakukan commit atau melakukan save. Jadi ini lebih untuk cross check lah gitu. Kalau aku sih sering aku gunakan untuk memperhatikan apa sih perubahan yang udah dilakukan gitu, dan apakah perubahan ini merubah core dari aplikasi aku. Jika tidak, ya aku commit, aku save, dan jika ada masalah aku bakal ubah gitu. Ini bakal sangat handy banget, bakal kalian gunakan besok jika projectnya udah besar. Kira-kira seperti ini aja dulu dasarnya. Nah, sekarang karena aku yakin aplikasiku nih udah mantep lah, aku pengen commit lagi. Jadi kita git add lagi seperti tadi. Aku clear dulu ya, clear. Aku git add lagi. Nah, wajib kalian git add. Kemudian kita commit lagi. Nah, kita commit seperti ini. Jadi apa sih kalian mau ngasih message-nya perubahan kali ini? Misalnya hello variable. Karena aku ngasih hello world variable tadi gitu. Oke. Nah, nanti dia kasih tahu di sini ada satu file yang berubah, kemudian ada 3 yang masuk, kemudian 1 yang delete. Seperti yang kita cek di sini tadi kan? Kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita melakukan commit, maka otomatis jika kita lihat di sini source control kita jadi kosong karena change-nya udah kita save atau kita commit. Kira-kira seperti itu. Nah, karena kita udah melakukan 2 kali commit, kalian ingin ngecek nih, yang aku save tadi itu apa aja gitu. Ya udah, langsung aja kita ketikkan command di sini git log untuk melihat log-log yang udah kita lakukan. Jadi di sini dia bakal ngasih tahu di sini kita berada di mana. Kita berada di branch master karena kita belum nge-check out branch manapun. Kemudian dikasih tahu di sini perubahannya apa saja. Jadi kita udah melakukan 2 kali commit di jam sekian dan tanggal sekian, dan author name-nya siapa, dan dikasih tahu ini dan itu. Jadi kita udah melakukan 2 buah commit. Kira-kira seperti itu. Ini kalau misalnya kalian main game, ini kita udah nge-save gitu. Dan tentunya kalau di game kita bisa nge-save, kita juga bisa nge-load. Nah, gimana caranya kita nge-load? Seandainya kalian mikir kayak gini, aku commit data, ternyata codingnya jadi kacau gitu, error, aku mau balik lagi ke checkpoint yang udah aku save. Gampang. Caranya seperti ini. Kalian bisa menggunakan git checkout. Nah, begini. Kemudian kalian copy hash yang ada di sini, copy. Kemudian kalian pastekan di sini. Nah, setelah itu kita enter.
Nah, lihat coding yang sebelumnya itu berada di commitan yang terbaru, dia bakal balik lagi ke commitan yang kita load tadi. Nah, kayak gitulah gampangnya. Kalau main game ada save dan load, kita bisa nge-save, sekarang kita bisa nge-load. Nah, jika kita lihat lagi git log kita, maka kita cuma dikasih tahu, oh inilah commitan kita. Nah, yang perlu kalian pahami di sini, sekali kita balik ke checkpoint atau save file kita yang tadi, otomatis commitan kita yang terbaru itu bakal hilang. Jadi yang seperti ini harus kalian perhatikan banget. Yang kalian balik lagi ke sini, kalau di game kita bisa nge-save load, kemudian kita bisa load lagi yang baru, enggak. Kalau di sini sekali kalian balik lagi ke commitan yang lama, commitan kalian yang tadi itu bakal hilang. Maka dikasih tahu di sini, kalian mau nggak ngebikinin branch baru dan meretainnya, artinya agar tetaplah commitan kita yang terbaru tadi tetap ada, tetapi jika kita mau balik lagi, kita bikin branch baru. Nah, apa itu branch? Jadi langsung aja. Jadi aku coba clear. Jadi untuk branch sendiri itu kalau misalnya kita mau lihat diagramnya, git branch itu sama seperti namanya. Branch itu seperti ini. Jadi branch itu seperti ranting. Jadi ketika kita punya kita punya batang pohon dan kita ingin punya ranting, dan ranting kita itu banyak, kita bisa berpindah-pindah gitu. Jadi branch itu sebenarnya untuk membantu kita ketika kita melakukan perubahan yang signifikan terhadap file kita dan kita pengen data kita yang sebelumnya nggak ikut terefek gitu. Misalnya contohnya seperti ini, aku coba balik lagi ke terminal kita. Aku pengen bikin branch, jadi bikinnya seperti ini, git checkout, kemudian B untuk singkatan branch, ini shorthandnya, kemudian dikasih tahu nama branchnya apa. Jadi aku pengen ngasih tahu nama branchnya itu adalah misalnya ini update baru gitu. Nah, kita akan pindah ke branch update baru di sini. Dan jika kita lihat di bawah, kita otomatis langsung pindah ke update baru. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah karena kita udah pindah ke update baru, kita bisa ngoding lagi di sini. Contoh aku mau ngoding lagi di sini, aku mau bikin sesuatu yang baru, con deskripsi mungkin. Kemudian aku ini aku deskripsi. Kemudian aku mau tambahin di sini mungkin deskripsinya adalah ini, dan aku console log. Kemudian aku commit gitu, aku commit sama seperti yang tadi, git commit, aku save. Nah, save-nya ini bukan di branch master yang sebelumnya, tetapi dia bakal nge-save di branch baru kita. Aku mau contohin. Jadi ketika aku melakukan git commit -m, kemudian aku kasih tahu apa sih nama commitnya, add description mungkin, description. Nah, maka kita udah selesai commit. Dan yang enaknya di sini, jika kita menggunakan git, setelah kita yang tadi aku mau bedain nih, jika kita balik lagi ke checkpoint sebelumnya, itu data yang ada di branch update baru itu nggak hilang. Nah, itulah kelebihan si branch tadi. Tetapi jika kita menggunakan cara yang tadi, commit, itu bakal hilang commit terbaru, bakal balik dia yang ke lama. Tapi kalau pakai branch enggak. Aku mau contohin gimana caranya. Jadi sama seperti tadi, kita git checkout. Nah, karena secara default git itu punya branch utama atau master yang ada di garis lurus ini. Jadi jika ingin kita kembali ke yang awal tadi atau branch master kita cukup nulis git checkout master. Nah, bakal dikasih tahu sini switch to branch master. Jadi jika kita lihat di sini, coding kita balik lagi ke yang hello world tadi. Kemudian jika ingin kita pindah lagi ke branch kita, artinya yang udah berpindah tadi, yang ada di sini, itu gampang. Kita langsung git checkout, tetapi kita harus ngasih nambah di sini nama dari branch kita itu tadi. Nah, kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, di sini kalian bisa klik dan lihat di sini apa sih nama branchnya, update baru, update kemudian baru.
Nah, bakal berpindah ke switch to branch update baru. Nah, kira-kira seperti ini. Cons deskripsi, hai, ini aku deskripsi. Jadi tergantung kalian mau menggunakan mana, kalian menggunakan commit atau branch, dan tentunya itu aku serahkan semuanya ke kalian. Nah, kemudian karena kita udah ngebikin branch tadi, seandainya kita ingin nge-merge lagi ke master, jadi caranya sangat gampang. Artinya kita udah ngoding nih kan, terus kita yakin codingan kita nih udah oke, kemudian kita ingin menyatukannya ke branch master kita. Artinya balik lagi kita ke sini. Caranya sangat gampang. Jadi kita check out lagi ke master, di check out master. Kira-kira seperti ini, maka kita pindah ke master. Dan agar perubahan yang kita bikin di codingan yang ada di branch update baru itu berubah ke master kita, itu kita menggunakan git merge. Dan apa nama branch-nya kalau nggak salah, kira-kira seperti ini. Bakal dikasih tahu di sini auto merging index.js. Nanti dia akan nge-merge file-file yang ada di dalam aplikasi kita. Dan jika ada konflik, dia bakal ngasih tahu ke kita. Nah, di sini fungsi kita adalah nge-review. Nah, kalian mau yang mana? Tetapi jika tidak ada konflik, dia nggak bakal tampil seperti ini. Tetapi jika ada konflik, dia bakal ngasih tahu. Kalian bisa menggunakan accept current change, artinya kita nerima apapun perubahan yang kita lakukan sekarang, atau accept incoming change, artinya kita nerima segala perubahan dari branch update baru tadi, atau accept bot change, artinya kita nerima perubahan dari branch master dan update baru tadi. Atau kita bisa melakukan compare change. Jika compare change, bakal dikasih tahu, oh ini yang berubah dan ini yang ditambah gitu. Nah, ini semuanya tergantung kalian. Tetapi karena aku yakin tadi branch ini yang terbaru ya, aku pengen update baru, aku merge ke master, ya udah aku accept aja incoming change. Tapi sangat saran aku, jika coding kalian itu sangat kompleks dan banyak, itu harus kalian review satu-satu dan kalian cek satu-satu yang mana yang harus ditambahin dan mana yang harus dihapus. Makanya kita harus melakukan review terhadap aplikasi ketika kita melakukan merging. Nah, aku mau gampang aja dulu accept incoming change untuk sake of this tutorial. Nah, maka dia akan berubah seperti ini. Dan jika aku lihat di sini, maka dia akan ngasih tahu kita C. Nah, kenapa C? Karena kondisinya ini udah terceng gitu, sudah terubah, tetapi belum kita save. Nah, gimana cara nge-save-nya? Sama seperti tadi, kita git add, kemudian kita git commit m, kemudian kita mau kasih di sini mungkin message-nya merging branch update baru. Oke, kira-kira seperti ini. Dan jika kita lihat di source control kita tidak ada perubahan lagi dan tidak ada status C di sini atau change. Nah, untuk tutorial dari git lokal mungkin sampai di sini aja lagi. Sampai di sini mungkin aku nggak ngebahas yang sisi ribetnya. Tapi aku mau pindah lagi ke bagian GitHub. Jadi ada berbagai macam jenis git control yang versi online, ada Bitbucket, ada dan lain sebagainya. Tetapi yang paling terkenal itu adalah GitHub. Jadi kalian bisa dibikin akun GitHub sama seperti aku. Jadi setelah kalian bikin, gimana caranya kita nge-upload project kita ini ke GitHub? Nah, caranya gampang. Kalian klik aja di bagian yang udah bikin akun ya, bagian yang udah bikin akun. Kalian klik di sini, pilih your repository. Kira-kira seperti ini. Kemudian pilih new. Nah, aku mau kasih di sini contoh git mungkin namanya. Kemudian kalian bisa milih di sini public atau private. Nah, jika kalian projectnya itu tidak boleh dilihat oleh orang lain, sangat aku sarankan milih private. Tapi jika project kalian ini berupa source code yang bisa di-share atau dilihat oleh orang lain, silakan pilih public. Nah, di sini ada yang namanya git ignore. Nah, fungsinya di sini adalah mengignore file-file yang tidak penting. Nah, jadi kapan kita menggunakan git ignore? Jadi aku mau kasih contoh aja dulu. Jadi ketika aku menggunakan JavaScript, aku mau install beberapa paket seperti Node module. Dan bagi kalian yang menggunakan PHP, mungkin kalian install menggunakan Composer. Dan tentunya package-package yang kita butuhkan ketika melakukan development itu kan nggak perlu kita push ke GitHub. Karena GitHub itu juga terbatas, yang versi gratisnya, kapasitasnya juga terbatas. Nah, agar kita nggak nge-push yang tidak penting gitu,
kita bisa menggunakan yang nama git ignore. Jadi cukup aja kalian cari di internet, misalnya kalian mau git ignore apa, kebetulan misal aku git ignore JavaScript mungkin. Nah, kalian bisa ambil node git ignore, kemudian kalian kopikan semua data yang ada di sini dan kalian bikin sebuah file baru di sini namanya git ignore. Oke. Dan aku pastekan di sini. Jadi git ignore ini sendiri akan ngasih tahu ke kita apa saja yang bakal di-ignore ketika kita melakukan mengcommit atau ngesimpan di repository kita, baik secara lokal atau secara online. Nah, jadi kalau misal aku cari di sini kayak bobber komponen nggak perlu, build auto release nggak dia ikut push, node modul, web modul dan lain sebagainya itu bakalan tidak ikut tersimpan di repository kita, karena file-file seperti ini itu bersifat cache, atau misalnya data-datanya itu bersifat private, atau data-datanya itu bersifat paket yang kita install atau kita gunakan ketika proses development saja, dan ketika production itu tidak kita pakai, atau ketika kita mau nge-share ke orang ya nggak perlulah kita kasih yang beginian. Oke, langsung aja aku mau demokan. Jadi karena aku menggunakan JavaScript, aku bisa menggunakan node ini di sini, node init, npm init, npm init. Jadi aku mau bikin sebuah paket JSON di sini. Oke, yes. Oke, jadi aku dapat paket JSON. Jadi fungsi paket JSON ini sendiri bagi yang udah menggunakan Node.js tahu sendiri. Jadi dia bakal menyimpan informasi tentang project atau aplikasi kita. Dan tentunya jika aku contohin aja, aku install sesuatu di sini yang gampang, mungkin aku menginstal Axios. Maka secara otomatis di folder kita ini bakal terbikin sebuah folder yang namanya node modul, yang tentunya ini tidak berhubungan dengan coding kita yang cuma sedikit ini, tetapi sangat ngefek ketika kita menggunakan library atau package ini. Tetapi node modul itu sendiri kenapa kita ignore, agar si node modul ini tidak ikutan terpush ketika kita mau menaruhnya ke Git versi online kita. Karena kalau dipikir-pikir, aku aja punya project node modul aja itu size-nya bisa sampai 400 MB. Nah, sedangkan aplikasi kita itu sendiri mungkin size-nya cuma 10 MB atau 50 MB paling gede gitu. Jadi node modul ini kan cuma dipakai ketika kita melakukan development, jadi nggak perlu kita push gitu. Nah, ketika aku menggunakan git add di sini, clear, aku git add, maka dia bakal nge-ignore si node modul tadi, sehingga tidak masuk di aplikasi kita, dan yang masuk itu cuma paket JSON, git ignore, dan index.js saja. Nah, node modul ini nggak ikut. Tetapi jika aku hapus ini si git ignore, aku hapus ya, kemudian aku git add, maka dia bakal ngemasukin si node modul tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, jika aku balikin lagi di sini, nih kan node modul kan nih dependency directory kan aku ignore nih. Aku add, git add, bakal dia ngerubahnya lagi, artinya ini nggak ikut gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, yang seperti ini sangat perlu kalian perhatikan ya. Aku ragu ini karena udah aku add ya. Git remove node modul. Remove node modul from git, karena udah kemasukan sama aku nih tadi. Git rm.rcase git. Jadi kalau untuk nge-remove si node modul, kan aku lihat di sini kan udah hijau ya, artinya masuk dia ke repository kita. Jadi aku tengok aja nih di sini git rm r, kemudian case node modul. Oke, jadi dia nge-remove file-file yang ada dalam node modul yang sebenarnya nggak perlu kita ikutin tadi. Kemudian kita lagi untuk memastikan. Kemudian kita commit, kita beri nama di sini git commit ini
project. Kira-kira seperti itu. Jadi dia kasih tahu yang tersimpan dalam repo kita itu ya cuma git ignore, paket JSON, dan paket JSON log. Jadi si node module itu nggak ikut. Jadi untuk membuktikannya apakah node module ini ikut atau tidak, sekarang aku mau ngepost ke GitHub aku, akun GitHub yang barusan aku bikin tadi. Jadi langsung aja kita kembali ke sini, kita bikin public ya. Kemudian kita klik create repository. Nah, jadi kalian cukup ikuti saja di sini. Karena kita udah melakukan init tadi, udah langsung skip. Kemudian kita udah melakukan commit, udah langsung skip. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah melakukan ngasih tahu, oh inilah remote dari Git online saya. Jadi kalian harus ngasih komen git remote add origin, kemudian link dari repository online kita. Jadi aku paste aja di sini, enter, dan jika tidak ada error itu udah terdefinisikan remote repository kita. Kemudian kita push ke master, kira-kira seperti ini. Aku paste. Enter. Nah, maka segala macam file-file yang ada dalam project kita akan ikut terupload. Nah, bisa kita lihat di sini dia melakukan compressing sebelum melakukan upload. Kemudian datanya masuk ke branch master yang ada di GitHub kita. Dan jika udah status berhasil di sini ya, udah selesai, kita bisa klik reload. Dan bisa kita lihat di sini data-data yang masuk hanya 4. Dan node modul kita itu tidak masuk tidak ikut terupload. Nah, itu adalah fungsi dari si git ignore tadi. Jadi kalian bisa nulis di sini apapun file yang ingin kalian ignore dan tidak ikut terpush ke repository kita baik secara lokal maupun online. Oke, baiklah, terima kasih sudah menonton Talk Coding. Kira-kira seperti ini tutorial untuk beginner tentang Git. Kalian juga bisa pelajari lagi di luar seperti gimana sih cara cloning, kemudian gimana cara nge-pull atau gimana sih cara nge-akses branch dari sisi online. Tetapi dari aku sendiri untuk yang versi beginner cukup sampai di sini aja supaya videonya nggak terlalu panjang. Aku Talk Coding, aku ucapkan terima kasih.